dilihat historinya 50 sampai 60 orang ada yang pernah kerja di APN. Cuma kan Webinar ini bertema pentingnya mata kuliah perpajakan dari perspektif administrasi bisnis, administrasi publik, dan manajemen informatika. Gitu 1, berapa triliun penghasilan negara itu dari pajak gitu kan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sumber pendapatan negara kecuali dipilih simbolnya ya. Oke. 1. Oke, ini sudah menjawab semua ya. Ini sebagian besar menjawab hutang. Aduh, ini ke Pak Hendra sama Pak Yudi tuh yang masternya. Untuk menjawab bagaimana tipsnya. Untuk tips bagaimana menghadapi sertifikasi internasional, tentunya yang pertama kita sudah familiar dengan apa produk yang mau diambil. Jadi nanti belajarnya gini, bikin kayak gini, bikin aplikasi web, Android, game. Ya seperti Mario Bros ini kurang lebih. Oke, jadi gimana caranya? Ya, jadi sekarang ini memang mau nggak mau kita memang harus membesarkan dana darurat dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kemarin sempat terpakai, berarti ini kita harus menambah lagi dana daruratnya. Berarti ini sekarang pengeluaran kita semakin besar gitu kan. Ini dengan pendapatan kita yang terdampak. Apakah mungkin ini sebaiknya kita menambah pendapatan baru? Karena yang saya lihat adalah teman-teman saya ada yang terdampak juga dan akhirnya mereka membuka usaha baru. Selamat pagi, kita dari Poltek Praktisi Bandung. Hari ini kita ada di Car Free Day, itu untuk salah satu dari programnya Poltek Praktisi pengabdian kepada masyarakat ya. Hari ini kita jalan di Car Free Day sambil memungut sampah. Teman-teman juga bisa lebih banyak lagi datang ke tempat kita karena kita akan banyak event di bulan-bulan berikutnya. Buat teman-teman yang masih SMA, yuk gabung di Poltek Praktisi karena kita mengedepankan digital talent atau digital hub. Ternyata dia bukan lagi demo tapi lagi cari sampah. Selamat pagi, kita dari Poltek Praktisi Bandung. Hari ini kita ada di Car Free Day, itu untuk salah satu dari programnya Poltek Praktisi pengabdian kepada masyarakat ya. Hari ini kita jalan di Car Free Day sambil memungut sampah. Teman-teman juga bisa lebih banyak lagi datang ke tempat kita karena kita akan banyak event di bulan-bulan berikutnya. Buat teman-teman yang masih SMA, yuk gabung di Poltek Praktisi karena kita mengedepankan digital talent atau digital hub. Kopi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Semuanya Kang Mamen, apa kabar nih Kang Mamen? Alhamdulillah baik nih. Gimana Kang Bisma kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kang Mamen. Kita hari ini ada di acara ngopi. Ngopi, apa itu ngopi Pak? Ngopi itu ngobrol pintar penuh inspirasi. Oke, kita sapa-sapa dulu nih Pak, teman-teman yang ada di rumah. Ya, teman-teman, nih apa kabarnya nih? Ada dari SMA Kemala Bayangkara ya. Oke. Luar biasa ya Pak. Ini yang daftar tuh ada 400 Pak. 400 Pak ya. Yang baru datang ini ada 150. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa bergabung juga pada kegiatan kita secepatnya pada hari ini Pak ya. Sip, mantap Pak. Apa sih temanya nih Pak? Hari ini tuh. Nah, teman-teman semua, ini kegiatan ngoper ini memang rutin dilaksanakan. Kebetulan kegiatan pada kali ini dilaksanakan oleh praktisi Politeknik Digital bekerja sama dengan Aku Pintar. Oke, temanya untuk hari ini adalah cara menggunakan dan memahami hasil tes minat bakat digital. Luar biasa ya Pak ya. Kalau dilihat dari temanya ini sangat luar biasa Pak. Kalau menurut saya rugi ya kalau teman-teman yang nggak ikut pada kegiatan kali ini. Rugi banget Pak, karena memang teman-teman yang ada di sini tuh yang kita undang itu kan kelas 12 gitu Pak. Betul. Yang harus paham gitu tentang bagaimana jurusannya nih ke depannya. Jadi pinginnya kemana, tapi minat dan bakatnya seperti apa nih. Nah hari ini nih kita tuh harus bisa Pak menentukan ya, betul. Bagaimana minat bakat kita nih. Jadi jangan sampai nanti salah posisi Pak ya, salah jurusan Pak ya. Kalau karena menentukan untuk masa depan kita keberlanjutan ke depannya. Nah itu Pak, jadi keberlanjutan ke depannya itu menentukan di saat-saat ini nih Pak. Untuk kelulusan dan juga nanti tes minat bakat dan keinginan kita sendiri gitu ya. Baik Pak. Ada acaranya apa aja nih Pak Yudi nih ke depan nih? Nah teman-teman semua, untuk kegiatan kali ini sampai dengan nanti di akhir ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ya. Yang pertama nanti kita akan ada opening speech terlebih dahulu dari Direktur Praktisi Politeknik Bisnis Digital. Selanjutnya ada paparan dari pemateri, yaitu Bapak Yusandi Rifki Fadil, itu MPSI psikolog, beliau adalah lead psikologi Aku Pintar. Dan ada Ibu Salsabila Denita, tim psikolog Aku Pintar. Serta juga nanti ada pemateri selanjutnya adalah M. Farid Setiaji Esos Pak ya. Nah beliau akan menyampaikan materi terkait dengan community engagement Aku Pintar. Beliau akan menyampaikan cara menggunakan dan memahami hasil tes minat bakat. Nah pada kegiatan ini juga direncanakan nanti ada praktiknya Pak. Jadi ada simulasinya untuk melakukan kegiatan tersebut Pak ya. Biar paham ya Pak. Biar paham, betul. Nah kemudian nanti kita juga akan ada foto bersama untuk kenang-kenangan dan juga dokumentasi pada kegiatan kita pada kali ini. Dan selanjutnya kita akan lakukan penutupan Pak. Itu kegiatan kita pada hari ini Pak. Sip, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Jaringan juga harus diberikan lancar gitu kan. Betul. Nah apakah ada tata tertib Pak untuk kegiatan kita pada kali ini? Ada Pak, yang harus diperhatikan oleh peserta. Yang pertama, hadir tepat waktu Pak, seperti itu. Terus penamaan ya, masih ada yang namanya saja seperti itu, belum ikuti dengan asal SMA seperti itu, dan kotaknya juga seperti itu. Untuk peserta tolong di mute selama presentasi dari pemateri seperti itu. Dan untuk tanya jawab boleh raise hand atau chat di di chat yang tertera ya di Zoom meeting kalian. Dan pastikan device dan internetnya stabil Pak, seperti itu ya. Untuk sertifikat itu 7 hari setelah acara ini kita akan berikan di grup ya. Baik, itu mungkin tata tertibnya nih Pak Yudi, kita mulai saja. Kita mulai saja Pak untuk menghemat waktu pada kegiatan itu kita Pak betul ya. Pak. Teman-teman udah nggak sabar Pak. Siap. Sekarang kita masuk ke sesi pertama, yaitu ada opening speech dari Bapak Direktur Praktisi Politeknik Bisnis Digital. Sebelumnya mungkin izin saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Bapak Munir M. Ali, SE AKMBA. Beliau adalah sebagai seorang pendidik juga, praktisi di dunia pendidikan dan dunia profesi, di mana beliau memiliki latar belakang pendidikan, lulus di sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 90. Kemudian lulus dari Magister of Business Administration University of Illinois USA tahun 95.
Nah, di dalam dunia pendidikan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi dan Direktur Akademik Program Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga sebagai staf ahli Kementerian Pendidikan Nasional. Oke, di dalam dunia profesi beliau tercatat sebagai Chartered Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Chief Executive Officer Crow Indonesia, anggota Komite Dewan Komisaris Samudra Indonesia Terbuka, kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Grup Financial Controller Jababeka Tbk. Oke, kebetulan di tengah kita sudah hadir Bapak Munir M. Ali. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Yudi. Oke, semoga sehat selalu Pak. Ini kebetulan sudah Amin. hadir 170 Pak Wih, peserta luar pada biasa. kegiatan kali ini. Mungkin berkenan Bapak untuk memberikan opening speech Pak pada kegiatan kita pada kali ini. Siap, terima kasih Pak Yudi, adik-adik yang saya cintai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan diskusi ya mengenai tes minat dan bakat. Kalau adik-adik lihat tadi pengalaman saya tuh banyak bergelut di bidang akuntansi, keuangan, bisnis, dan sebagainya ya. Dulu waktu lulus SMA tahun berapa itu ya? Tahun 83, 84, saya nggak punya kesempatan ya untuk mengikuti tes minat dan bakat gitu. Jadi bidang yang saya geluti itu bidang akuntansi, masuk di Fakultas Ekonomi, itu karena kebetulan teman saya itu minatnya di bidang akuntansi. Pada saat mau ngisi formulir pendaftaran kuliah, saya ngisinya bareng sama teman-teman saya tuh. Jadi saya tanya sama teman saya, kamu milih apa? Saya pilih akuntansi. Kenapa milih akuntansi? Gampang cari kerja katanya. Oh ya udah, saya pilih juga akuntansi. Nah pilihan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi ya, padahal waktu itu mungkin kalau saya diuji tes minat dan bakatnya, bidang saya mungkin bukan akuntansi, dan insya Allah kalau dapat kesempatan yang lain, saya bisa mengikuti tes minat dan bakat, itu saya akan memilih sesuai dengan hasil tes yang lebih baik. Tentunya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita pilih dan apa yang sudah kita jalani. Namun sekarang ada satu ilmu, satu pengetahuan yang bisa membantu adik-adik semua untuk mengenal diri sendiri apa minat dan bakatnya. Dan alhamdulillah kita punya teman namanya Aku Pintar. Aku Pintar ini bidangnya memang adalah untuk membantu adik-adik semua mengenal diri sendiri apa minat dan bakatnya. Nanti teman-teman dari Aku Pintar sharing dengan adik-adik semua kasus-kasus yang pernah dihadapi ya oleh adik-adik tingkat SMA dan mungkin juga tingkat SMP, minat dan bakat serta apa sebaiknya yang dipilih dan ditindaklanjuti dari segi misalnya memilih karir, memilih bidang studi, atau mempelajari ilmu-ilmu baru dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah nanti bermanfaat buat adik-adik semua. Saya selaku Direktur Politeknik Praktisi Bandung, Politeknik Bisnis Digital yang pertama di Indonesia, kita memang sedang mencari ya talenta-talenta muda yang punya minat di bidang seperti saya, akuntansi, bisnis, keuangan, dan juga teknologi ya. Karena sekarang tidak ada bisnis, tidak ada kegiatan yang tidak bersentuhan dengan teknologi. Bahkan teknologi sudah menjadi induk dari semua pengembangan kegiatan bisnis dimanapun termasuk di Indonesia. Jadi nanti kalau adik-adik yang punya minat dan punya bakat untuk bergelut di bisnis digital, bisa mengontak teman-teman yang ada di praktisi dan bisa berkenalan juga dengan alumni-alumni kita, dan kita bisa punya kesempatan untuk berinteraksi lebih jauh. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih teman-teman Aku Pintar yang sudah berbagi ilmunya, dan juga hebatnya Aku Pintar ini punya teknologi ya, di mana tes minat dan bakat itu tidak perlu lagi dilakukan secara fisikal, tapi bisa dilakukan secara online ya. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke satu tempat,
jauh-jauh, susah-susah, makan ongkos dan sebagainya, tapi bisa diikuti dengan mudah dari rumah masing-masing. Dan insya Allah itu lebih bermanfaat buat adik-adik semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir Ali atas sambutannya, juga motivasi buat kita semua ya untuk kedepannya menentukan masa depan kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan tes minat bakat ini, jadi agar tidak salah dalam memilih jurusan atau memilih masa depan kita. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke materi intinya nih. Kebetulan di sini sudah ada materi pertama, yaitu Bapak Yusandi Reski Fadil MPSI Psikolog. Oke, beliau adalah lead psikolog dari Aku Pintar. Dan juga ada Ibu Salsa Bila Denita, tim psikolog dari Aku Pintar. Oke, kita sapa terlebih dahulu dari Pak Yusandi dan Bu Salsabilanya, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sudah terdengar Kang Mamen. Sudah terdengar Oke. Kak. Oke, terima kasih. Ini ada kayaknya bagusnya Akang kayaknya ya, Kang Yuswandi dan Teh Salsabila ya. Oke. Oke, ini kebetulan sudah hadir, ada 197 yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah bertambah. Mudah-mudahan nanti juga makin bertambah lagi untuk kegiatan kita. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung mulai saja. Kang Yuswandi dan Teh Salsabila dengan materi pentingnya mengetahui minat bakat dalam menentukan jurusan yang tepat di era bisnis digital. Oke, terima kasih. Silakan mangga, Kang. Baik, Kang Mamen, Kang Wisma, terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin setelah ini kita akan ke topik inti ya, Kang Mamen ya, terkait menggunakan hasil tes minat dan bakat secara digital. Nah, ini mungkin akan selanjutnya akan dijelaskan dulu oleh tim psikologi, yaitu Kak Salsa. Silakan Kak Salsa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta. Halo adik-adik, halo Kang Mamen dan Kang Bisma. Terima kasih atas kesempatannya. Siang juga Kak Sandi. Izinkan saya ini untuk nanti share screen dari tim praktisi atau? Oke. Ya, boleh. Sudah bisa. Silakan, boleh. Oh ya, boleh minta tolong dari tim praktisinya atau dari kita ya? Dari Teh Salsabila boleh. Oh ya, oke, baik. Sebentar ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya mengetahui minat dan bakat dalam menentukan jurusan yang tepat di era digital. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana cara tesnya, kita mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya. Kenapa kita perlu untuk mengikuti tes minat bakat ini? Perkenalkan, saya Salsabila Denita bersama Kang Yusandi. Di sini akan menyampaikan terlebih dahulu dari sisi psikologisnya untuk mengetahui lebih lanjut. Oke, kita bisa lanjut. Untuk topik hari ini kita akan membahas pertama apa itu minat dan bakat, kemudian bagaimana mengetahui minat dan bakat, dan lebih lanjut terkait tes minat bakat serta memaksimalkan hasil dari tes minat dan bakat. Nah, di sini kita perlu tahu dulu kenapa penting sih tes minat bakat ini dan kita mengetahui minat bakat kita. Yang pertama berdasarkan data. Fakta berdasarkan data ini 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan karena tidak sesuai dengan minatnya oleh dari survei Indonesia Career Center Network pada tahun 2017. Di sini dapat terbukti bahwa 70% itu adalah angka yang besar di seluruh Indonesia dan mengaku salah jurusan ini karena tidak sesuai dengan minatnya. Artinya para mahasiswa ini sebelum masuk ke jurusan mereka belum mengetahui apakah minat mereka ini tuh yang apa sih gitu. Jadi mereka masuk jurusan mungkin tadi seperti yang
Bapak tadi sudah sampaikan sebelumnya itu ikut-ikutan aja dia sama temen gitu kan ke akuntansi karena pekerjaannya gampang gitu. Padahal minatnya bukan di akuntansi mungkin. Nah, kemudian data kedua dari Youth Manual 2018 yaitu 92% siswa SMA atau SMK tidak tahu dan bingung akan menjadi apa di masa mendatang. Ini karena mereka tidak tahu tujuan dari mereka ingin capai itu apa gitu. Karena mereka belum mengetahui minat dan bakatnya. Kemudian 40% mahasiswa di Surabaya terkena drop out di tahun pertama karena salah jurusan. Ini oleh Pusat Karir Ubaya atau Universitas Surabaya pada tahun 2010. Yang artinya mahasiswa ini masih belum tahu jurusan yang ingin dicapainya itu apa. Jurusan yang dia inginkan tuh apa, yang menjadi minat dan bakatnya. Oke, kita lanjut. Di sini sebelum teman-teman memahami minat dan bakat teman-teman, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu kita sedang berada pada tahap perkembangan apa. Agar ketika nantinya kita beranjak dewasa, kita mengetahui apa yang harus kita capai. Nah, pada tahap perkembangan usia 12-18 tahun oleh Erik Erikson, yaitu tokoh psikologi, bahwa tahap perkembangan ini adalah identity versus confusion atau identitas versus kebingungan. Jadi di sini pada tahap ini yang harus dicapai adalah kita meraih identitas diri kita. Apabila kita tidak mencapai identitas diri kita akan mengalami kebingungan untuk tahap perkembangan selanjutnya. Karena kita belum mengetahui identitas diri kita ini yang seperti apa sih? Nah, bagaimana cara mencapai tahap perkembangan ini? Ada beberapa faktor penting. Yang pertama adalah masa mengenal dirinya. Who am I? Siapa aku? Coba di sini teman-teman boleh dijawab di kolom chat. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Aku ini siapa sih? Bukan bilang kayak aku anak bapak ibu, enggak ya. Tapi kayak aku ini siapa sih? Aku ini, aku adalah orang yang pintar dalam hal matematika misal. Aku ini jago banget loh kalau berenang. Oke, atau kayak aku ini pinter loh kalau berkomunikasi di depan umum, aku pinter public speaking dan lain-lain. Di sini mungkin teman-teman masih dalam tahap mengenal dirinya. Ada yang sudah jawab? Jujur, terkadang belum tahu aku ini. Nah, ini makanya dalam tahap ini kita sedang mengetahui kita ini pada mengenal diri kita nih. Nggak apa-apa kalau untuk sekarang kita siapa ya gitu kan, bukan cuma nama aku siapa, aku nggak tahu. Ini kita belum, memang ini masih dalam proses gitu. Jadi sampai nanti pada akhir tahap kita akan mengetahui gitu, mengenal diri kita. Kemudian masa eksplorasi dan keyakinan pada diri. Nah, untuk semakin mengenal diri kita perlu untuk eksplorasi diri kita. Kita nanti yang menerima dorongan dan penguatan yang sesuai melalui eksplorasi diri akan memunculkan perasaan diri, kemandirian, dan kontrol diri yang kuat. Jadi selama masa eksplorasi ini, kita harus yakin juga pada diri kita. Oh, kita ingin mengetahui apa? Kita ingin mempunyai kita mengetahui nih minat kita, oh di sini. Oh kayaknya aku senang banget nih kalau lagi main bola. Oh kalau ketemu teman-teman dalam geng ini kan kita biasanya nyebutnya kalau sekarang geng atau circle ya. Kalau circle ini aku seneng nih di dalam circle ini soalnya suka bahas-bahas hal yang aku suka, mungkin misal film atau novel dan lain-lain. Nah, dalam masa ini kita bereksplorasi. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit yaitu circle atau geng. Nah, dalam tahap ini perkembangan identitas ego atau pribadi kuncinya ada pada relasi sosial. Ada pada circle kita, ada pada lingkungan kita. Jadi kita melihat bahwa oh lingkungan kita kayak gini, oh bawa dampak negatif. Mungkin nanti pada tahap ini kita bisa ikut terbawa oleh lingkungan kita. Nanti identitas kita akan seperti apa? Itu lingkungan juga bisa sangat mempengaruhi. Jadi
Mungkin dari tahap ini bisa dimulai untuk kita mencari lingkungan yang lebih cocok dengan kita, yang bisa membawa versi terbaik dari diri kita. Mungkin kalau orang-orang nyebut sekarang gitu ya, versi terbaik dari diri kita. Jadi kita bawa buat diri kita tuh lebih baik gitu. Kita suka ini, kita cari komunitas yang mungkin suka berenang, kita suka gambar-gambar nih. Ada yang bilang saya gambar-gambar secara tidak langsung dituangkan ke dalam gambar. Wah, ini bagus sekali. Sudah mulai tahu untuk mengeksplorasi diri untuk menuangkan perasaannya ya dalam gambar. Kemudian ada juga yang bilang videografi, memasak. Nah, ini kita mulai tahu nih, kita suka ini, kita senang dalam bidang ini. Ini adalah langkah-langkah yang bagus gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada tahap ini yang harus kita capai adalah identitas diri kita. Gitu. Nah, sekarang Teteh ingin bertanya nih. Teman-teman silakan jawab di kolom chat, apa itu minat dan apa itu bakat? Dari yang teman-teman sudah ketahui saja, atau mungkin disebutnya minat bakat atau minat dan bakat. Jadi sebenarnya dipisah atau digabung sih, dan apa artinya? Minat itu kesukaan, minat itu keinginan. Minat merupakan kecenderungan rasa suka yang tinggi. Wah, mantap, mantap. Minat suka, bakat kemampuan. Bakat bawaan lahir. Dipisah orang. Oke, bakat kemampuan, minat, kesukaan. Wah, mantap. Teman-teman sudah mulai paham ya apa itu minat dan bakat. Minat cenderung lebih ke rasa suka. Oke, diinginkan, bakat. Oke. Wah, aktif sekali. Senang sekali nih rasanya kalau aktif, teman-teman. Oke, jadi tadi mulai banyak yang bahas bahwa minat itu adalah kesukaan dan bakat itu kemampuan ya. Oke, kita lihat ya. Sekarang pengertian secara poin-poinnya terlebih dahulu. Nah, minat dan bakat itu berbeda. Minat itu yang pertama muncul seiring berjalannya waktu atau perkembangan. Jadi, minat itu dapat berubah sesuai kondisinya. Kemudian, minat itu berorientasi pada hobi. Jadi, tadi yang aku bilang saya bilang kalau misalnya suka memasak atau mungkin berenang, main futsal dan lain-lain, mungkin itu adalah minatnya gitu. Dan kemudian minat itu dari rasa ketertarikan dan tanpa paksaan. Jadi berasal dari diri sendiri. Saya minat apa? Kemudian minim pengaruh genetik. Karena tadi sesuai dengan perkembangan, jadi biasanya tidak terlalu dari pengaruh genetik gitu. Kemudian membutuhkan latihan dan motivasi. Tentunya dong dalam mengembangkan minat tidak mungkin kita hanya saya minat ini, ya udahlah gitu. Enggak, pasti kita harus melatih minat kita juga. Kemudian untuk bakat itu muncul dari bawaan, tidak mudah berubah, bukan sekedar suka dan tidak suka, dan potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan. Dan bakat ini banyak pengaruh genetik. Biasanya kadang kayak orang tuanya suka main musik, maka anaknya nanti akan juga jago musik gitu. Itu karena juga dilatih, membutuhkan latihan juga. Jadi bakat meskipun sudah ada dalam diri kita, diturunkan dari orang tua ataupun yang sebelum-sebelumnya, itu tetap perlu kita latih. Karena jika bakat kita cuman punya, tapi habis itu nggak kita latih, apakah itu akan menjadi bakat yang menetap? Kan belum tentu gitu. Jadi kita tetap perlu melatih bakat dan kita juga tetap perlu melatih minat kita. Dan perlu dari motivasi diri kita sendiri agar terus mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Nah, secara pengertian lebih teoritisnya, minat itu adalah ketertarikan dan keinginan seseorang untuk memiliki atau mempelajari sesuatu yang disukai. Dan hal ini akan mempengaruhi tingkat fokus, perhatian, dan motivasi belajar. Sementara bakat adalah kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Dan hal ini akan mempengaruhi gaya belajar dan kecepatan dalam memahami suatu hal. Jadi beda ya untuk minat dan bakat. Kalau minat itu betul tadi teman-teman sudah banyak yang menyebutkan bahwa keinginan, ketertarikan, kemauan. Sementara bakat itu kemampuan.
Sudah ada dari lahir, seperti itu. Oke, teman-teman sudah mulai paham apa itu minat dan bakat? Bakatnya tidur, waduh itu bukan bakat, itu kebutuhan ya. Itu kebutuhan kita sebagai manusia untuk tidur. Oke, teman-teman sudah mulai paham ya untuk minat dan bakat. Oke. Nah, karena kita udah mulai tahu nih, minat dan bakat itu apa sih? Dan tadi kita juga udah tahu bahwa dalam perkembangan kita harus menemukan identitas, salah satunya dengan mengetahui minat dan bakat kita. Kalau misalnya kita gagal, nanti kita pada tahap ini kita mungkin belum menemukan identitas dalam diri kita akan mengalami kebingungan. Dan mungkin dalam menentukan masa depan, kita akan bisa frustasi. Kita bingung bagaimana masa depan kita, karena kita belum mengenal diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana sih penelusuran minat bakat? Yang pertama, ini secara simpel dan ini lebih kepada diri kita sendiri, tanpa ada teoritisnya, itu adalah melakukan refleksi diri dan menganalisis diri. Kita sukanya apa sih selama ini? Apalagi dengan relasi kan, kita coba lihat, oh kalau relasi kayak gini, oh aku suka nggak sih kalau kayak gini? Dan apa sih yang aku ingin capai gitu. Kemudian bisa bertanya pada teman, guru, dan orang tua. Misal melihat dari lingkungan, aku tadi bagus gak sih kalau kayak gini? Atau mungkin kayak kita ngelihat rapot atau penugasan. Oh kalau nilai ini biasanya untuk bakat sih. Untuk kayak misal, oh bakat pada matematika, oh bakat pada menggambar dan lain-lain, kita melihat nilai gitu ya. Bahwa oh saya jago dalam hal ini, saya bisa dalam hal ini, saya punya bakat dalam hal ini. Dan yang terakhir dan ini yang paling cukup akurat, yang paling akurat adalah tes psikologi minat dan bakat. Jadi dalam tes psikologi ini tentunya tidak hanya dari refleksi diri, bertanya orang tua, tapi juga kita melihat bahwa dari struktur-struktur tertentu gitu pada suatu tes. Nah, kita akan membahas pentingnya tes minat bakat. Jadi, tes minat bakat itu adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat bakat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Kenapa sih tes minat bakat ini penting? Ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami diri. Dalam mengetahui dan memahami diri, tentunya tes minat bakat ini akan membantu untuk kita menelusuri kekuatan dan kelemahan pada diri kita sendiri, serta meyakinkan diri kita yang udah memahami diri kita. Misal tadi ada yang udah tahu, oh saya suka menggambar, saya jago dalam menggambar, memasak, bermain futsal, dan lain-lain gitu. Terus dengan tes ini kita akan makin yakin nih sama diri kita sesuai hasilnya. Oh benar ternyata hasilnya saya suka dalam bidang ini. Oh benar hasilnya ternyata saya memang saya punya minat dalam bidang ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenal dan mengembangkan potensi. Siswa menjadi lebih terarah dalam upaya peningkatan potensi dalam dirinya. Jadi teman-teman di sini ketika mengikuti tes minat bakat, kita akan jadi lebih terarah. Dan kita jadi makin tahu secara jelas garisnya gitu. Untuk upaya potensi dalam pengembangan diri kita. Jadi kita makin tahu potensi-potensinya lebih terarah, lebih terstruktur gitu. Kita bisa tahu secara jelas. Kemudian kemudian menjadikan pengambilan keputusan yang tepat, yaitu hasil yang didapat nanti bisa menjadi bahan pertimbangan yang sudah teruji dan terpercaya dalam mengambil keputusan di masa depan. Misal seperti data tadi yang sudah Teteh paparkan, bahwa siswa itu jadi takut salah jurusan, dia drop out dan lain-lain. Dengan mengikuti tes minat bakat ini, kita jadi tahu untuk mengambil keputusan di masa depan. Saya akan mengambil jurusan apa ya untuk kuliah nanti? Kemudian kira-kira minat saya apa ya untuk nanti? Saya punya bakat di sini, oh mungkin saya akan mengambil jurusan ini. Oh saya punya minat dalam sini, saya ingin mengeksplor diri saya dalam minat yang ini. Untuk saya lebih mengenal diri saya gitu. Jadi tes minat bakat ini juga penting untuk masa depan. Nah, kemudian
bagaimana sih kita memaksimalkan hasil tes minat bakat ini? Dalam memaksimalkan hasil tes, ada 3. Ini yang pertama adalah kita tes dulu nih. Kita tes, terus tes ini kan juga bisa dalam beberapa cara gitu ya. Kalau di Aku Pintar sendiri sudah ada lewat aplikasi dan juga bisa lewat webnya. Cuman akan lebih mudah pasti lewat aplikasinya. Dan itu pertama itu mudah dijangkau atau aksesnya itu mudah. Teman-teman tidak perlu kemana-mana gitu kan, cukup di rumah saja sudah bisa langsung tes. Terus tidak terbatas waktu dan kecepatan hasil tesnya langsung ada. Jadi tidak perlu menunggu beberapa hari untuk memunculkan hasil tesnya. Kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil tesnya, teman-teman bisa mendiskusikan dengan guru BK. Jadi setelah dapat nih, oh saya punya minat dan bakat di sini nih Bu, Pak. Kira-kira kekuatan dan kelemahan saya di sini. Kemudian teman-teman juga bisa sekalian mencurahkan bahwa teman-teman merasa seperti ini. Dan teman-teman dengan hasilnya kayak gini, teman-teman ingin mencapai apa sih? Apa yang disukai dan apa yang menjadi hobinya gitu. Apakah sesuai dengan tes minat bakatnya dan itu dapat didiskusikan lebih lanjut. Kemudian diskusi juga dengan orang tua, tidak hanya dengan guru, tapi kita juga harus diskusi dengan orang tua. Karena orang tua yang tentunya akan membantu kita sampai masa depan gitu ya, untuk mencapai masa depan kita. Nah, dari hasil tes minat bakat sama mungkin dari raport gitu. Karena raport mungkin bisa untuk bakat ya. Tapi yang utama adalah dari tes minat bakat, Ibu, Bapak, saya hasil tesnya seperti ini. Saya mempunyai kesukaan pada hal ini, saya mempunyai minat pada hal ini. Bolehkah untuk saya mengambil jurusan ini? Gitu. Jadi kita juga berdiskusi dengan orang tua. Tidak hanya keputusan, biasanya kalau ada beberapa gitu mungkin ya, orang tua maunya jurusan anaknya ini gitu, padahal anaknya minatnya apa. Nah, dengan hasil tes ini kita dapat menunjukkan saya punya minat di sini loh gitu. Saya ingin mengambil jurusan ini ya untuk nanti pada saat kuliah untuk memaksimalkan potensi dalam diri saya seperti itu. Jadi, kita juga harus diskusi dengan guru, diskusi dengan orang tua gitu untuk hasil tesnya. Nah, ini sudah selesai untuk materinya dan saya mempunyai sedikit kata-kata yaitu setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Semangat mengejar cita-cita yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa ya Pak Iya, Yudi ya. betul. Oke, banyak sekali tadi ilmu-ilmu ya dari tes salsa nih terkait dengan minat bakat lagi ya tadi. Alhamdulillah juga kebetulan teman-teman juga ternyata memiliki persepsi juga Pak tentang minat bakat ya. Betul. Oke. Jadi banyak juga ya tadi teman-teman tuh chat langsung Pak. Aktif Betul. sekali nih teman-temannya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih nih. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Pak Yusyandi nih mungkin. Dari Pak Bu Salsabila, jangan kemana-mana dulu, nanti ada tanya jawab di akhir, masih ada beberapa pemateri dan juga mungkin Pak Yusyandi ada yang ingin disampaikan juga enggak? Oke, baik, terima kasih. Suaranya nggak berisik ya, Kang? Enggak. Di sini hujan deras. Ya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Ya, oke. Ini udah pada pernah cobain tes aplikasi Aku Pintar nggak ya? Sorry Pak. Ada beberapa yang sudah kayaknya. Ada beberapa yang sudah ya. Ada beberapa yang sudah dan banyak yang belum. Baik, oke. Ini mungkin saya izin untuk share. Mungkin masih banyak yang masih bingung gitu ya, Kang ya. Gimana sih cara membacanya gitu kan? Nah, itu betul. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya gimana sih Kak cara membacanya gitu. Kalau yang masih kebingungan gitu. Nah, ada nggak kira-kira? Ada nggak dari teman-teman nih, ada yang kebingungan cara bacanya? Yang berarti yang sudah ikut tes ya, yang sudah ikut pernah
ikut tes. Nah, tadi ada beberapa yang sudah, Pak. Dilihat di chatnya saya sudah. Banyak yang belum gitu ya. Iya benar. Mungkin nanti sama Pak Yusyandi ya. Oh, Iya. tuh. Ada Maya Rika tuh, udah pernah. Ada Maya nggak? Pernah. Coba pingin kita ngobrol ya. Maya. Halo Kak Maya. Kak Maya. Malu-malu. Oh, ini ada. Oh, ada. Oke. Kemana orangnya, Pak? Oh, ada itu. Oh, ada ya. Oke, gimana kabarnya Teh Maya? Teh Maya. Sehat, Teh? Oke. Oh, lagi ada adiknya. Baik. Padahal mau nanya aja, Pak, bisa nggak bacanya gitu kan? Iya, benar-benar. Dan nanti disampaikan juga nih sama Kang Yustandi nih. Oke. Kalau gitu saya coba dulu, Kak ya. Mangga. Saya tampilkan dulu, Kang. Oke. Sudah terlihat nggak, Kang ya? Ada. Oke, sudah. Ada, sudah. Gaya belajar sama ada ya? Gaya belajar ya? Iya, ada. Oke, nanti kalau teman-teman atau adik yang sudah melakukan tes, biasanya di aplikasinya akan muncul seperti ini. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau misalnya hasilnya seperti ini kan untuk gaya belajar ya. Kira-kira ini kan pasti udah ada ya. Untuk hasilnya adalah kinesthetic auditory. Dan di sini di aplikasi biasanya sudah ada penjelasannya juga sih, Kang. Biasanya ada gaya belajarnya. Contoh ini adalah gaya belajarnya. Gaya belajarnya KISTI ini adalah kinesthetic auditory. Jadi kadang ada siswa atau seseorang yang memang tidak hanya gaya belajarnya itu cenderung di satu hal saja, misalnya auditory saja, tapi ada yang dua. Nah, contoh seperti ini, kinesthetic auditory. Berarti dia kinestetik, selalu berinteraksi fisik, banyak bergerak, serta menyukai permainan dan olahraga, berbicara dengan perlahan dan banyak menggunakan secara tubuh. Kira-kira kinestetik ini menurut teman-teman itu lebih cenderung ke arah mana? Lebih pengalamankah atau praktekkah atau lebih ke teoritis? Kayaknya lebih ke praktek ya, Kang ya? Praktek, ya benar. Jadi biasanya nih Kang, untuk siswa-siswa yang memang dia cenderung di kinestetik, dia nggak apa ya, ketika belajar di sekolah atau di kelas, kalau misalnya hanya diterangkan saja dari segi materinya, siswa itu nggak akan maksimal kalau dia tidak mencoba lagi di mungkin di luar sekolah ataupun ada jadwal prakteknya gitu. Karena dia membutuhkan kemampuan bergerak untuk seperti apa sih pelajaran yang sudah disampaikan guru ini. Misalnya apel nih, kalau dari guru hanya apel itu bisa dimakan gitu. Tapi kan kalau anak-anak kinestetik nih biasa dia akan bereksplorasi. Oh, apel nih ternyata nggak cuma bisa dimakan nih. Saya coba potong-potong jadi apa nih kira-kira? Oh, ternyata bisa jadi keripik gitu, keripik apel gitu. Nah, seperti itu Kang. Jadi belajarnya itu nggak monoton dia harus bergerak, banyak bergerak, kemudian banyak prakteknya gitu untuk kinestetik ini. Dan kalau auditory, dia biasanya cenderung senang ada pembelajaran itu yang bisa diajak berdiskusi gitu. Ada diskusinya, kemudian kadang ada nggak ketika kita melihat teman kita itu dia nggak jarang baca buku, tapi ketika ada teman-teman yang ngumpul gitu kan, tolong dong apa sih dia sering suka bertanya, dan ketika teman-teman yang menjawab gitu tentang materinya, dia akan mengumpulkan informasi itu, dan itulah cara belajarnya dia, dan dia akan lebih mudah menangkap informasi tersebut, dan dia juga lebih mudah mengingatnya gitu daripada apa yang dilihatnya gitu Bang. Jadi kalau ini untuk kinesthetic auditory, dia punya dua spesialis, gaya belajarnya nggak cuma kinestetik aja, tapi dia juga cenderung mendengarkan agar lebih maksimal gitu. Nah, seperti ini. Kemudian contoh sebentar. Oke, ini untuk kemampuannya. Nah, kemampuannya ini kan biasanya kalau ada yang sudah pernah tes, kan ada ini ya,
ada angka-angka seperti ini ya. Jadi ini biasanya dipilih memang yang paling tinggi gitu. Angka yang paling tinggi. Contoh intrapersonal gitu. Nah, intrapersonal. Ini adalah hasilnya intrapersonal. Jadi abaikan yang lainnya. Jadi memang yang tertinggi adalah intrapersonal untuk kemampuannya dari si siswa ini. Nah, ciri-cirinya apa biasanya intrapersonal? Bisa memiliki waktu untuk merenung, introspeksi diri, dan memikirkan berbagai masalah, mampu menghadapi masalah, hambatan, maupun kegagalan dengan baik, dan memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan keinginan dan berusaha sendiri. Ada nggak yang tipenya seperti ini? Masuk intrapersonal. Biasanya tipe-tipenya dia lebih senang ya suka melakukan introspeksi diri gitu kan. Berpikir apa nih? Merenung. Ada ya? Oke, saya deh kayaknya. Kak Maya bersama ya. Tapi kadang tipe-tipe yang seperti ini kadang lebih suka insecure, ya nggak sih? Kalau memang tidak apa ya, tidak termaksimalkan dengan baik gitu cara berpikirnya. Karena orang-orang yang intrapersonal ini biasanya kan dia cenderung introspeksi diri nih. Padahal yang diintrospeksi biasanya kekurangan dan kelebihannya. Tapi terkadang atau lebih banyak orang yang menganalisa dirinya itu dari segi kekurangannya saja. Akhirnya ya dia akan lebih mudah minder, kemudian apa ya, potensinya itu tidak bisa berjalan dengan maksimal karena yang dianalisa adalah kekurangannya aja. Padahal tipe intrapersonal ini biasanya melihat juga dari segi kelebihannya gitu. Dan dari persepsi orang lain. Nah, bagaimana persepsi orang lain? Kalau misalnya negatif, ya kadang kita lihat, oh apakah iya ya kita negatif? Memang apa iya ya? Memang seburuk itu ya yang orang katakan. Nah, kadang kalau tipe intrapersonal ini, dia mengintrospeksi dirinya. Kalau yang bagus, dia akan melihat, oh ternyata enggak sih, yang orang bilang itu enggak seburuk itu gitu. Saya itu lebihnya di sini, di sini, di sini. Dan kemungkinan banyak orang yang juga mengatakan bahwa saya memang lebih atau maksimal di bidang ini gitu. Tapi kadang kita hanya fokus pada satu kekurangan gitu kan, daripada beribu-ribu kelebihan gitu. Dan ini benar juga, tapi dia juga jadi bisa berpikir lebih luas. Nah itu kalau memang bisa maksimal gitu ya, dia mampu berpikir secara positif gitu. Tapi kadang banyak orang yang lebih insecure karena dia fokus pada kekurangannya aja daripada beribu-ribu kelebihannya. Seperti itu. Dan orang intrapersonal ini memang memiliki tujuan hidup yang jangka pendek dan jangka panjang itu selalu dipikirkan, jadi dengan matang gitu kan. Kemudian, oke, nah di sini kalau di Aku Pintar kita nggak hanya melihat apa kemampuannya aja gitu, tapi ekstrakurikulernya juga nih Kang. Nah biasanya ada rekomendasi ini juga dari hasil pilihan siswa gitu kan. Misalnya dia tipenya di mana, oh ternyata ada di sekolah ini ekstrakurikulernya yang sesuai dengan kemampuan saya di sini. Nah, itu bisa kita maksimalkan. Nah, kemudian ini ada dari segi kepribadian. Oke, dari segi kepribadian kalau kita lihat di sini yang paling tinggi yang mana? Teman-teman? Influence ya. Dari angkanya influence ya. Oke. Di sini kalau untuk apa namanya hasil kepribadiannya lebih condong di influence dan steadiness gitu kan. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa lihat nih kekuatannya seperti ini. Untuk influence. Jadi ada kekuatan, kelemahan, lingkungan juga. Nah, bahkan teman-teman bisa lihat nih lingkungan yang cocok untuk orang-orang yang influence-nya tinggi itu seperti apa. Nah, paling kerja yang dimana setiap individu mampu mengembangkan sikap positif dan optimis. Dan tempat dimana setiap kemarahan, persaingan, dan komunikasi bisa diminimalisir. Nah, ini ada seperti ini juga. Jadi teman-teman bisa introspeksi diri juga ya. Atau melihat, oh ternyata memang dari hasil kepribadian seperti ini, berarti saya cenderung cocok di lingkungan yang untuk pengembangan diri saya seperti ini. Nah, ini juga ada pengembangan dirinya. Oke.
dalam sebuah tim, setiap anggota berhak bertanggung jawab. Nah, ini pengembangan dirinya. Jadi tipe-tipe influence ini biasanya menjadikan orang lain itu sebagai motivasi. Jadi dia membutuhkan orang lain gitu kan, untuk bisa orang lain yang suportif gitu untuk dirinya, biar bisa lebih produktif. Seperti itu. Tuh, ini ada pertanyaan di App Store, adakah? Ada. Terus Aku Pintar, nanti ke Minat Pintar ya. Oke. Bentar, ini kami juga terakhirnya ada penjurusan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada penjurusannya juga. Jadi nggak hanya tadi gaya belajarnya saja teman-teman bisa dapat. Di sini gratis semuanya. Teman-teman bisa dapat gaya belajarnya, gaya belajar teman-teman seperti apa, kemampuannya di mana, kepribadian teman-teman seperti apa, dan tes penjurusannya. Tapi dengan catatan ini adalah rekomendasinya akan bisa sesuai ketika teman-teman mengerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak hanya kayak ya udah di skip, dicepet-cepetin gitu. Oke. Nah, kalau ini kira-kira apa nih? Yang paling tinggi di mana? Sosial dan enterprise ya. Ada dua ya, teman-teman ya. Nah, oke, ini dia tipenya sosial. Dia orang yang apa ya? Dunia maksudnya yang interaksi dengan orang lain tuh dia suka tipe-tipe sosial ini. Dan dia lebih senang bekerja sama dengan orang-orang lain kerjanya. Dan ini ada tipe enterprise. Enterprise biasanya berhubungan dengan bisa bisnis ya, orang-orang yang memasarkan suatu barang atau menjual sesuatu, termasuk enterprise. Nah, makanya di sini ada rekomendasi jurusannya, ada ilmu ekonomi dan manajemen bisnis gitu. Oke, nah nanti teman-teman bisa dapat nih di sini. Nah, ketika teman-teman misalnya manajemen bisnis atau hasilnya manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini teman-teman tinggal klik, teman-teman bisa lihat apa universitas yang menyediakan sesuai jurusan tersebut. Nah, oke. Oke. Mungkin seperti itu dulu, Kang. Nanti teman-teman bisa coba masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya nih, ini ada grupnya nggak, Kak? Ini Kang, kira-kira? Ada. Kita punya Kang, grup ini ya. Iya, nanti kalau misalnya mau butuh feedback gitu kan, apa nih yang kurang gitu, yang kurang dipahami gitu, bisa nanti teman-teman tanya ke situ via grup itu ya. Ya Kang ya, difasilitasi kan Kang? Siap, Kang Sandi, siap. Jadi nanti teman-teman kalau pingin ada yang kurang paham nih tentang hasil tes minat bakatnya, boleh di-share di grup ya, biar nanti oleh Kang Sandi atau tim dari Aku Pintar kita akan berikan informasi yang jelas ya, Kang ya. Siap, Kang. Kalau ada beberapa juga nanti ya kita pada saat diskusi nih ya, Kang Sandi bisa langsung menginformasikan ya siapa saja yang siap nih, ada 2 atau 3 orang yang mau dibacakan, silahkan ya, bisa siap-siap dari sekarang. Tapi sebelumnya nih Pak, ada materi lagi nih Kang Sandi ya. Oke Kang, siap. Oke, ini ada materi ketiga, tapi dalam tema kedua ya. Ini sudah hadir M. Farid Setiadi, Esos nih. Apa kabarnya Kang Farid? Siang Kang Mamen, Kang Bisma. Alhamdulillah siang. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Kang Bisma, Kang Mamen, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, luar biasa ini. Oke, di sini sudah hadir ada peserta yang siap mungkin untuk memperhatikan dan juga mencerna dari materi dari Kang Faris nih. Oke, kemudian Kang Faris ini adalah community engagement dari Aku Pintar ya? Ya, benar Kang. Oke, betul. Dan kemudian juga akan menyampaikan materi berkaitan dengan cara menggunakan dan memahami hasil tes minat bakat. Nah, ini Pak, penting nih. Penting nih. Betul. Karena kalau mau mengaplikasikannya seperti apa? Betul. Di sini tempatnya. Harus bisanya ya. Seperti itu. Terima Mungkin kasih. nanti lebih jelasnya oleh Kang Farid ya, mangga Kang Farid, waktu dan layarnya kami persilahkan Kang. Terima kasih Kang Bisma dan Kang Mamen atas waktu dan tempatnya.
Selamat siang Sobat Pintar semua, selamat siang juga untuk Kak Sandi dan Kak Salsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Farid. Saya akan memperkenalkan apa sih itu aplikasi Aku Pintar dan bagaimana sih penggunaan tes minat pintar di aplikasi Aku Pintar. Nah, sebelumnya saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah sudah kelihatan Kang Bisma dan Kang Mamen? Masih proses sepertinya. Oke, sudah ada. Sudah hadir. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya akan mengatakan apa sih itu aplikasi Aku Pintar. Nah, aplikasi Aku Pintar ini merupakan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Nah, visi dari Aku Pintar itu adalah menjadi edtech ajuan untuk memberdayakan ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas menuju Indonesia Pintar. Nah, untuk mencapai visi tersebut, Aku Pintar mempunyai misi nih. Yang pertama, menjadikan Aku Pintar sebagai pelopor teknologi terdepan dalam pendidikan, kemudian memberdayakan ekosistem pendidikan di Indonesia dan mengintegrasikannya dalam Aku Pintar. Yang ketiga, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dalam pendidikan sesuai minat dan bakat menuju Indonesia Pintar. Nah, menurut riset dari Indonesia Development Forum, 87% pelajar di Indonesia salah memilih jurusan ketika melanjutkan studi di universitas. Kemudian, riset dari Indonesia Career Center Network mengatakan lebih dari 71,7% pekerja Indonesia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, berdasarkan hasil riset tersebut, merupakan latar belakang mengapa sih Aku Pintar itu ada. Nah, Aku Pintar ingin sekali membantu pelajar-pelajar di Indonesia untuk menemukan minat dan bakatnya agar di masa depan tidak menemukan kendala karena pekerjaannya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai contoh, misalnya teman saya nih, dia dulu jurusannya IPA di SMA, kemudian dia mengambil lintas jurusan di bagian di ilmu komunikasi. Kan itu sangat berbeda. Sedang di IPA dia membelajarkan tentang ilmu-ilmu alam, ilmu saintek, tetapi ketika dia kuliah, dia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sosial humaniora. Nah, kemudian untuk saat ini, pengguna Aku Pintar itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan didominasi pengguna dari Pulau Jawa sebesar 49%, kemudian di Kalimantan 26%, di Sumatera ada 17%, kemudian disusul oleh Sulawesi dengan 4%, Bali dan Nusa Tenggara itu ada 3%, dan Maluku 1%. Nah, aplikasi Aku Pintar ini saat ini hanya bisa digunakan dari jenjang SMP hingga SMA atau SMK sederajat. Nah, untuk penggunanya itu, untuk SMA itu 8%, kemudian SMK 11%, dan SMP itu 8%. Dan total penggunanya itu di tahun 2020 itu sudah mencapai 750.000 pengguna. Dan hingga tahun 2021 itu sudah mencapai 900 ribuan pengguna. Dengan persentase penggunanya itu laki-laki itu 48%, maaf, dan perempuannya itu 52%. Fitur-fitur di aplikasi Aku Pintar ini bukan hanya tes minat pintar aja nih yang bisa sobat akses. Ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mencari informasi atau ingin belajar, itu bisa di aplikasi Aku Pintar. Nah, yang pertama yaitu tes minat pintar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Sandi tadi, itu ada 4 tes yang bisa digunakan oleh sobat semua. Yang pertama yaitu personal assessment, itu tes kepribadian, kemudian tes kemampuan atau tes measuring mapping assessment, dan learning style. Nah, itu semua untuk melakukan tes minat pintar ini bisa dilakukan oleh sobat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu fitur kampus pintar,
Itu merupakan fitur yang dapat mencari informasi tentang informasi kampus nih. Misalnya Sobat Pintar ingin mencari informasi tentang kampus A, nah di situ ada dari kegiatan kampusnya, kemudian jalur masuknya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada kampus review dan kampus mapping. Kemudian Sobat juga bisa nih mau melakukan perbandingan, misalnya pengen masuk jurusan teknik perminyakan. Nah, di teknik perminyakan di kampus A seperti apa, dan di kampus teknik perminyakan di kampus B itu seperti apa. Nah, itu ada fiturnya untuk membandingkan teknik perminyakan di dua kampus tersebut. Sebagai contoh ya. Kemudian untuk belajar pintar, fitur ketiga. Nah, di sini teman-teman, sobat yang ingin mau melakukan UTBK atau SBMPTN, kemudian atau mau belajar tentang ujian nasional. Nah, ini bisa banget nih di fitur belajar pintar atau smart learning. Kemudian kita juga ada fitur terbaru yaitu ruang pintar. Nah, di ruang pintar ini bisa belajar bareng mentor-mentor yang berasal dari Aku Pintar. Kemudian kalau misalnya Sobat Pintar pengen belajar dari video-video singkat atau pengen bosan nih dengan yang nulis atau yang mendengar dari penjelasan guru, nah ada banget nih fitur yang dapat digunakan yaitu fitur komunitas pintar. Nah, di situ banyak channel yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Korea atau bahasa Jepang, tapi dalam bentuk video yang singkat kayak video TikTok gitu. Nah, kemudian yang fitur keempat itu fitur bantuan pintar, itu ada scholarship dan fintech. Dan scholarship ini Aku Pintar menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan beasiswa seperti apa yang bisa digunakan dan beasiswa apa yang sedang dibuka pendaftarannya. Kemudian untuk fintech, nah di sini Aku Pintar juga bekerja sama dengan perusahaan finansial teknologi, yaitu ada Cicil dan Coinworks. Nah di sini kerjasama ini untuk membantu Sobat Pintar yang emang terkendala dalam kondisi ekonomi. Nah di situ akan ada beberapa persyaratan yang harus diikuti agar bisa menggunakan fitur fintech tersebut. Nah, untuk perjalanan Aku Pintar sendiri, itu Aku Pintar diluncurkan pada tanggal 7 Februari 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun 2019 kami memperkenalkan aplikasi ini ke sekolah-sekolah. Kemudian pada tahun 2020 karena pandemi yang melanda Indonesia, Aku Pintar mengeluarkan fitur terbaru yaitu fitur zoning, di mana dapat membantu Sobat Pintar yang emang mencari sekolah di sekitar rumahnya. Kemudian ini peliputan tentang kegiatan aplikasi Aku Pintar. Kemudian program Aku Pintar nih. Nah, di program Aku Pintar ini kita bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru itu juga ada. Nah, saya akan menjelaskan apa aja sih program-program yang bisa diikuti oleh siswa-siswa. Nah, yang pertama itu ada kelas hobi. Nah, kelas hobi ini akan ada setiap bulannya dan dengan tema-tema yang berbeda nih. Misalnya pada bulan Desember itu kemarin ada tentang sinematografi, di bulan November kemarin itu ada tentang desain. Nah, ini kita mendatangkan narasumber yang expert di bidangnya. Terus ini akan disiarkan secara Zoom dan gratis, bisa diikuti. Nah, untuk informasi-informasi kelas hobi seperti ini, Sobat bisa mendapatkannya di Instagram Aku Pintar. Langsung aja follow di Instagramnya Aku Pintar, itu akupintar.id. Kemudian ada kegiatan kepoin profesi dan jurusan. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan seperti bedah jurusan gitu. Nah, nanti kita akan mendatangkan dosen dari sebuah kampus dan alumni dari sebuah kampus tersebut. Nah, untuk kegiatan ini akan disiarkan melalui IG Live Aku Pintar, itu setiap hari Kamis di minggu ketiga di bulan tersebut. Misalnya di bulan Januari ini, nah di minggu depan itu ada kegiatan kepoin profesi dan jurusan. Nah, itu acara berbentuk talk show, kemudian dengan durasi 45 menit. Nah, itu untuk informasinya juga bisa dilihat melalui Instagramnya Aku Pintar. Nih, kalau pengen tahu Instagram Aku Pintar ada di sini, akupintar.id. Terus bisa diikuti secara gratis.
Kemudian untuk Battle Pintar, nah Battle Pintar ini merupakan program yang mempertemukan perwakilan antara orang tua dengan perwakilan usia remaja SMA atau SMP. Melalui program ini, orang tua dan remaja diajak untuk secara terbuka nih memberi pandangannya atas topik tertentu. Misalnya dengan siswa pro terhadap sekolah tatap muka, sedangkan orang tua pro terhadap sekolah yang online. Nah, di situ siswa dan orang tua memberikan pendapatnya dan ditengahi oleh seorang psikolog yang menjadi fasilitator untuk menemukan solusi atas perbedaan pandangan yang ada. Nah, itu merupakan kegiatan yang seperti bentuknya talk show juga yang bisa dilihat di Instagram Aku Pintar, dan itu akan disiarkan secara IG Live. Kemudian ada ngopi bareng atau ngobrol pintar. Nah, di sini merupakan acara talk show juga yang disiarkan melalui Instagram Live Aku Pintar dan bertujuan untuk menjadi wadah sharing dan curhat seputar permasalahan remaja. Misalnya nih, contoh di flyer berikut ini ada toxic relationship bikin capek. Nah, di sini kegiatan ini kita ngobrolnya bareng psikolog. Seperti contoh ini ngopi bareng Kak Sandi. Itu nanti akan permasalahan-permasalahan di seputar remaja itu akan dijawab dengan kacamata psikologi. Nah, seperti itu. Itu dapat dilihat juga di Instagram Live Pintar. Kemudian kita juga ada webinar. Nah, webinar ini mengadakan dengan beragam tema untuk pengguna usia remaja setiap bulannya. Misalnya contoh seperti ini nih, webinar tentang cerita beasiswaku, kemudian ada Merdeka dari Stigma Pendidikan Lama. Nah, di webinar ini Aku Pintar bekerja sama nih dengan beberapa pihak yang emang peduli terhadap dunia pendidikan, contohnya Scooters, seperti itu. Kemudian kita juga ada pelatihan tentang guru yang udah berlangsung dari tahun 2020 dan bekerja sama dengan beberapa organisasi pendidikan seperti Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia dan Rumah Guru Bimbingan Konseling. Dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan beberapa kegiatan yang tentang pelatihan guru. Nah, untuk selanjutnya Kak Farid akan jelasin nih gimana penggunaan aplikasi Aku Pintar. Sebentar. Oke. Share screen yang terbaru apa sudah kelihatan? Kang Bisma dan Kang Mamen? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan Kak Farid akan jelasin nih ke Sobat Pintar gimana sih penggunaan tes minat melalui aplikasi Aku Pintar. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk panduan penggunaan aplikasi Aku Pintar bisa dilihat untuk pengguna Android terlebih dahulu bisa di-download aplikasinya melalui Play Store. Kemudian untuk pengguna iOS bisa mendownload aplikasi Aku Pintar melalui App Store. Nah, untuk penggunaan aplikasi Aku Pintar ini kami sarankan untuk lebih menggunakan Android karena saat ini aplikasi Aku Pintar lebih optimal di perangkat Android. Namun untuk perangkat iOS itu sedang dikembangkan agar performa aplikasinya di iOS lebih optimal. Nah, ketika sobat sudah membuka Play Store atau App Store, silakan ketik tombol sentuh search di icon kaca pembesar, kemudian ketik Aku Pintar. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini untuk Android, logo Aku Pintar seperti ini. Kemudian untuk iOS seperti ini tampilannya. Kemudian setelah menemukan aplikasi Aku Pintar, klik install. Setelah install, kemudian buka aplikasinya. Nah, setelah membuka aplikasinya, Sobat Pintar bisa melakukan pendaftaran atau masuk ke dalam aplikasinya. Apabila sudah mempunyai akun, ketik email, kemudian password, dan klik masuk. Namun apabila belum mempunyai akun, silakan klik daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini nih di sebelah kiri. Nah, silakan mengisi formulir pendaftaran dengan data diri yang benar dan lengkap.
seperti nama, nomor HP, kemudian email, kemudian isi password, jenjang dari mana, dan mengetahui akun pintar dari mana. Kemudian ada juga kolom yang tentang kode referral. Untuk kode referral sendiri, Sobat Pintar bisa mengisi kode PDB 000. Sekali lagi, pada kolom kode referral, silakan memasukkan kode PDB 000. Nanti untuk kode referralnya akan Kak Farid kirimkan melalui kolom chat ya. Nah, kemudian setelah selesai melakukan pendaftaran, Sobat Pintar akan dialihi nih tentang verifikasi nomor HP. Tapi untuk aplikasi Aku Pintar Siswa, verifikasi nomor HP dapat dilewatkan. Nah, apabila verifikasi nomor HP dilewatkan, maka tidak akan merubah nih, tidak ada bedanya performa penggunaan aplikasi apabila nomor HP diverifikasi dan tidak diverifikasi. Cuman perbedaannya akun yang tidak diverifikasi nomor HP tidak bisa menggunakan fitur bantuan pintar yang tentang fintech. Tapi kalau akun yang terverifikasi nomor HP-nya itu bisa menggunakan fitur bantuan pintar yang menggunakan fintech. Kemudian untuk melakukan tes minat pintar, setelah masuk dan melakukan verifikasi nomor HP atau melewati verifikasi nomor HP, akan muncul tampilan seperti ini nih, Sobat. Nah, untuk melakukan tes minat pintar, silakan klik pada opsi berikut, yaitu opsi minat pintar. Nah, seperti ini nih. Setelah diklik, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melakukan tesnya, itu bisa gampang banget dites. Tinggal dicari aja, Sobat Pintar melakukan tes apa nih? Tes kepribadian kah? Tes penjurusan kah? Tes kemampuan kah? Atau tes gaya belajar? Nah, tinggal klik, kemudian klik tesnya, kemudian pada halaman bawah, klik mulai tes. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tes kepribadian sendiri, ini cara melakukan tesnya yaitu tinggal diurutkan dari atas ke bawah nih. Misalnya suka menolong, itu ditaruh paling atas, kemudian baik hati itu ditaruh paling atas, diurutkan sesuai dengan kepribadian Sobat Pintar masing-masing. Kemudian untuk soal tes penjurusan, itu akan diberi soal cocok atau tidak cocoknya dengan sebuah persoalan. Misalnya saya cocok untuk melakukan saya senang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan data, dengan grafis. Nah, itu kalau misalnya cocok, pilih nomor 3, dan sangat cocok pilih nomor 4, tidak cocok nomor 2, dan sangat tidak cocok ke nomor 1. Dan untuk tes kemampuan juga sama, akan diberi beberapa soal tentang sebuah persoalan. Kemudian untuk tes gaya belajar juga akan diberikan soal dalam berbentuk pilihan ganda. Jadi bisa dipilih salah satunya, seperti itu. Kemudian untuk tampilan tes minat pintar setelah dikerjakan nih, nah nanti akan muncul seperti ini nih. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Andi tadi, untuk kepribadian akan muncul seperti ini. Nah, Sobat Pintar cocoknya kemana nih? Tadi Sobat Pintar cocoknya ke influence atau ke steadiness. Kemudian untuk tes penjurusan, nanti akan muncul tampilan juga seperti ini dengan angka-angka cocoknya di mana. Nanti untuk jenjang SMP itu nanti dia akan muncul rekomendasi jurusan di SMA itu dia cocoknya jurusan IPA atau IPS, atau dia mengambil SMK cocoknya jurusan teknik mesin, perhotelan dan lain-lain. Kemudian untuk tes kemampuan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Sobat bisa melihat cocoknya kemampuannya di mana nih, di musikal kah, di kinestetik kah, di logika matematika kah. Nah, kemudian untuk tes gaya belajar tampilannya seperti ini. Cocoknya bagusnya belajar seperti apa, lebih ke kinestetik kah, auditori atau visual. Kemudian Sobat juga bisa melakukan download nih untuk hasil-hasil tes minat pintar yang sudah dilakukan. Tinggal klik pada tombol di bagian atas ini kan ada 3, ini ada download, ini ada share, ada titik 3. Nah, tekan klik pada tombol download sini untuk melakukan download hasil-hasil tes minat pintar yang sudah dilakukan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya Kang Bisma dan Kang Mamen.
Oke, terima kasih Kang Farid ya atas paparannya. Jadi alhamdulillah buat teman-teman yang belum mengikuti ujian tes minat bakat ini masih bisa dilaksanakan mulai sekarang Pak ya. Ya, hari ini ya sampai Oke. dengan besok gitu Oke, waktunya ya. sip, masih ada kesempatan Masih ada di-download dulu kesempatan. tadi ya dan kemudian dilakukan untuk pengisiannya biar bisa tesnya. ketahuan sebetulnya nanti hasilnya minat bakatnya lebih kemana. Nah, Oke, nah teman-teman ini kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab Pak. Oke, mungkin ada kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya di media chat terlebih dahulu. silakan kalau mau langsung tanya Mau atau langsung mau tanya, dibacakan silakan. hasilnya Pak yang Ya, kemarin-kemarin betul. sudah ya silakan ya. Sudah ada pertanyaan? Ada yang raise hand? Ada yang raise hand mungkin? Atau bisa dibacakan hasil kemarin mungkin biar bisa ditanyakan langsung ke narasumber kira-kira bagusnya seperti apa nih. Nah ini Pak, ada yang sudah nanya nih. Oke, dari Vinanda ya? Iya, Vinanda. Vinanda. Apa katanya? Oke, Vinanda bertanya nih, Kak, kalau hasil tes minat bakat aku INTP, Nah, kira-kira jurusan yang cocok itu apa ya? Oke, nah, mungkin ini lebih spesifik langsung ke jurusan nih mungkin. Oke, mungkin siapa yang bisa jawab terlebih dahulu mungkin? Sandi, Kang Sandi. Kang mungkin. Sandi mungkin Kang Sandi ya bisa jawab dulu mungkin untuk pertanyaan dari Teh Vinanda Rahmanisa. Oke. INTP ya. Ini dari Kak Vinanda. Ini tes di mana, Kak? Kalau boleh tahu. Nah, tesnya di mana ya? Kalau di tesnya harus di Aku Pintar Oke, biar betul. sesuai. Iya. Jadi sudah spesifik Spesifik gitu. betul. Karena Oke. kalau belum berarti harus tes dulu, Pak. Betul. Download dulu aplikasinya lalu dilakukan pengetesan mungkin ya biar bisa ketahuan. Tesnya di tempat les. Oh, oke. Oke. INTP ya. INTP itu introvert, intuitive thinking dan perceiving ya. Oke. Itu kira-kira kalau kemarin dari hasil tesnya, ini boleh nggak saya ngomong langsung sama Kak Vinandanya? Nah, Kak Vinandanya biar tampil langsung ya, boleh di gitu biar langsung diskusi gitu kan. Iya, bener Kak. Oke, sudah hadir Kak Vinandanya? Bisa di on cam, Kak? Halo Kak. Oke, sudah hadir di sini Kak Vinanda. Oke. Kemarin kan tes ya? Tes di tempat les ya? Iya Kak. Itu hasilnya INTP ya? Itu hanya hasil tesnya INTP aja atau ada sebenarnya ada penjelasannya yang diberikan di tempat les itu? Gak ada sih Kak, cuma kayak INTP terus introvertnya sekian persen, thinkingnya berapa persen, cuma gitu-gitu doang Kak. Oke. Kalau di situ biasanya kalau tes yang digunakan oleh Kak Vinanda ini lebih ke arah kepribadian memang. Jadi kalau untuk menentukan penjurusan agak sulit ya. Karena ini kita juga harus tahu untuk yang lainnya. Kira-kira Kak Vinanda sendiri minatnya di mana? Aku sih minatnya di psikologi Kak, cuma kalau dari tes minat bakat aku kira-kira cocok gak ya Kak? Psikologi ya. Jadi kalau INTP ini memang pribadiannya adalah tipenya orangnya yang logis. Dia objektif, kemudian orang yang independen, jujur dan juga berpikir secara rasional. Namun kalau dari segi kekurangannya memang sulit dimengerti, kadang kurang peka, ya, dan tidak menyukai aturan dan kadang sulit mengungkapkan perasaan atau emosi. Dari situ dulu benar nggak? Bener banget Kak. Oke. Berarti dari segi kepribadiannya seperti itu ya. Kemudian pinginnya masuk psikologi ya? Iya Kak. Kira-kira untuk di kelas atau di sekolah ini, Kak Vinanda ini lebih cenderung nilai tertingginya atau memang yang paling disukain lah dari segi pelajarannya di mana? Aku paling suka pelajaran agama sama Indonesia Kak. Paling suka pelajaran agama sama bahasa Indonesia ya? Begitu ya? Oke. Iya Kak. Bahasa Indonesia sama agama. Berarti yang berkaitan dengan sosial? Iya Kak. Suka nggak?
Suka banget Kak, cuma aku kan karena jurusannya di IPA, jadi apa ya, kurang suka gitu, makanya aku pengen linjur pas kuliah. Oke, berarti ini ngerasa salah jurusan. Iya Kak. Sip, oke. Berarti dari IPA nanti pinginnya linjur ke jurusan sosial ya. Tapi biasanya memang kalau untuk di Unpad itu dia harus mengharuskan IPA, Bel, kalau nggak salah. Jadi kamu masih dalam apa ya, lintas yang tepat lah ibaratnya, jalur yang tepat untuk kalau memang pingin masuk ke psikologi. Kalau misalnya hanya saya cuma dapat dari hasil INTP-nya aja ini, memang kalau di psikologi itu dibutuhkan kemampuan analitis. Jadi menganalisa sesuatu kenapa hal ini bisa terjadi, nanti sebabnya apa, dampaknya apa. Nah, itu tipe-tipe orang yang menganalitis. Jadi ketika ada permasalahan dia mencari sebuah solusi. Nah, jadi mungkin kalau dari sini dulu kamu bisa masuk psikologi gitu. Asalkan kamu juga nanti explore juga terkait di jurusan-jurusan psikologi itu di fakultas di universitas-universitas tertentu. Yang mana nih kira-kira kalau misalnya kamu ingin masuk jurusan psikologi, ini kamu bakal masuk di universitas mana? Gambarannya kira-kira. Aku pengennya ke UNJ karena UNJ psikologinya masuk ke sosum ya. Kan kalau Saintek itu kan ke Unpad ya. Jadi aku lebih ke sosumnya Kak. Oh gitu. Berarti UNJ Jakarta ya? Iya Kak. Oke. Nah di situ kamu bisa lihat nanti ketika kamu ingin masuk ke jurusan tertentu, kamu juga lihat dari mata kuliah yang dipelajari. Misalnya dari mata kuliah psikologi itu yang ada di UNJ itu apa aja yang dipelajari. Nah, itu kamu eksplor kira-kira di situ nanti kamu bisa eksplorasi dari mata kuliahnya nanti membahas tentang apa sih? Ini nanti membahas tentang apa sih? Nah, jadi kamu punya gambaran lebih ketika ingin masuk psikologi. Kalau dari hasil INTP, mungkin kamu bisa masuk ke psikologi karena dari segi analitis kemudian pola pikir dan dibutuhkan memang rasionalitas karena di psikologi ini kita diminta untuk mempelajari hal-hal yang kita berpikir itu secara rasional, bukan hanya kayak oh kamu misalnya dapat klien nih, kalau kata gurunya anak ini punya kecenderungan autisme, kira-kira Kak Vinanda akan percaya nggak secara langsung? Butuh diwawancara dulu mungkin Kak. Nah, betul. Jadi nanti bakal psikologi itu seperti itu. Jadi kita nggak hanya menerka-nerka, oh dari misalnya dari gurunya mengatakan ini anak ini punya kecenderungan autisme gitu. Nah, kalau kamu sebagai seorang yang nanti akan jadi psikolog gitu kan, kamu harus mewawancari dulu orang-orang sekitarnya dan juga nanti akan melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Baru menentukan memang oh dia memang punya diagnosa ke arah autisme. Itu. Nah, berarti kamu sudah punya dari segi analitisnya ini. Insya Allah berarti kamu cocok ke psikologi. Kalau memang kamu berniat di situ ya. Dan fokus ke arah psikologi gitu, jurusannya. Oke, mungkin seperti itu sih. Kak Vinanda, mungkin ada yang ingin tanyakan dulu? Udah sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya, nanti kalau mungkin kamu lihat gaya belajar segala macamnya, biar lebih terintegrasi semua hasil analitis kemampuan diri kamu seperti apa, nanti bisa cek di Aku Pintar. Karena kalau yang tadi itu hanya berdasarkan kepribadian saja, Kak Vinanda. Oke Kak. Oke. Ya. Jadi langsung dijelasin. Betul, lebih jelas. Iya. Jelas. Nanti Kang Teh Vianda tuh tadi ya harus tes dulu nih di Aku Pintar ya biar lebih jelas. Udah ada penjelasannya di Aku Pintar. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Teh Elvaldi Rediansa ya dari SMA Lab School UPI Bandung nih. Oke, bertanya gini katanya, Kak, kalau buat ngilangin sifat self diagnose gitu gimana ya? Oke. Nah, itu ya. Self diagnose. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab nih? Kak Salsa? Kak Salsa ya. Boleh, aku coba jawab dulu, nanti Kak Sandi mohon bantuannya. Kalau buat
self diagnose sebelumnya Ervaldi, panggilannya siapa? Mohon maaf. Alfardinya ada nggak ya? Ada. Ada, Oke. oke. Ervaldi sebelumnya self diagnosnya dalam hal apa? Dalam hal itu aja sih, kayak tes-tes gini juga. Jadi Mm-mm. masih ragu gitu loh, soal benar apa enggaknya. Benar atau enggak hasilnya? Iya, Oh, oke. Artinya kan sebenarnya udah melalui hasil tes ya? iya udah. Oke. Kalau misalnya self diagnose itu ketika kita itu mendiagnosa diri kita sendiri tanpa ada alat ukur. Jadi kita mengira-ngira bahwa diri kita itu, oh kita suka kayak gini, oke saya akan langsung terjun ke hal ini gitu. Nah sementara ketika Ervaldi sudah melalui hasil tes dan mendiagnosa dari hasil tes, itu bukan self diagnose secara yang pengertian self diagnose. Jadi lebih kepada mungkin butuh bantuan untuk lebih lanjut terkait diskusi dari hasil tesnya. Jadi bukan, misal kalau Aldi aja yang nggak Aldi aja ya, panggil. oke. Iya. Aldi bingung gitu ya. Hasil tesnya benar atau enggak ya? Coba diskusi sama guru atau sama orang tua dan juga refleksi sama diri sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya sudah tepat ketika mendiagnosa sesuai hasil tes gitu. Jadi nanti setelah dapat hasil tesnya diskusi, terus juga refleksi diri juga gitu. Oh benar nggak ya saya minatnya ini, dan apakah orang tua mendukung dengan minat saya yang seperti ini, jurusan yang ingin saya capai dari hasil tesnya, itu akan mencapai jalan yang lebih terarah gitu. Jadi itu bukan self diagnose gitu. Oke, Kak. Oke. Gitu. Mungkin boleh nambahin nggak, Kak Iya, Salsa? iya silakan Oke. Kak Sandi. Oke, Kak Aldi, boleh tanya nggak? Iya. Kak Aldi itu tadi kan mengatakan bahwa Kak Aldi cara menghindar dari self diagnose gitu ya. Itu Kak Aldi tesnya di mana kira-kira? Nyari website gitu sih, sama dari sekolah juga pernah ada, dari bimbel gitu-gitu juga pernah dikasih. Oke. Dan kira-kira menurut Kak Aldi apa sih yang dari hasilnya itu yang mungkin masih kurang, yang dirasa kayak masih hasilnya kayaknya nggak sesuai sama diriku gitu? Lebih ke ini sih Kak, yang kalau baca tuh langsung oh iya sesuai, tapi itu teh semuanya gitu. Oke, berarti memang kalau self diagnosis ini kan biasanya orang-orang yang self diagnosis ini adalah dia ketika dapat informasi nih yang dari internet ataupun misalnya sekilas dari TikTok atau media sosial, oh ini aku banget nih gitu, ini saya banget tuh gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang memang dia self diagnosis, padahal atau mendiagnosa sesuatu kandungan saya memang membutuhkan tes yang tadi ya, salah satu tes. Kemudian kita bisa juga berdiskusi dengan teman ataupun keluarga, apakah memang benar gitu. Tapi teman-teman yang memang menurut Kak Aldi punya perspektif yang sesuai dengan diri Kak Aldi gitu, bukan yang kayak mengada-ngada gitu, ataupun yang tiba-tiba baru kenal, kamu tuh orangnya kayak gini. Itu namanya kan judgement ya. Nah, jadi Kak Aldi bisa tanya dulu ke teman-teman atau keluarga nih, kira-kira bener nggak sih aku tipe orangnya seperti ini gitu, dari self diagnosnya itu. Nah, kalau memang sudah dari orang tua dan kemudian teman-teman tidak bisa menghandle itu atau tidak mengetahui hasilnya itu apa, Kak Aldi masih ragu, ya Kak Aldi bisa ke profesional gitu, bisa ke dokter ataupun bisa ke psikolog ataupun konselor segala macamnya. Jadi biar Kak Aldi tidak salah langkah gitu kan, karena masih banyak nih kita yang ketika informasi dapat dari influencer yang memang itu hanya berdasarkan informasi yang ada, tapi nggak ada asesmennya atau penilaiannya secara langsung,
Nah, kita langsung mengiyakan, oh iya aku seperti ini gitu. Gila aku banget nih gitu. Biasanya kayak gitu kan ya. Ketika kita ngeliat sesuatu gitu. Nah, gitu. Mungkin langkah selanjutnya mungkin kalau Kak Aldi masih ragu, nah boleh nih tanya ke teman atau keluarganya ataupun nanti bisa konsultasi gitu. Ya kayak tadi kan Kak Vinanda gitu. Setelah saya tanya ternyata dapat dari lesnya gitu kan. Lesnya pun itu kepribadian. Kadang kepribadian nggak hanya menuntut kita untuk bisa dapat nih penjurusan, tapi ada langkah-langkah yang lain gitu yang harus dilengkapi dulu baru bisa menemukan jurusan yang sesuai gitu. Seperti itu sih Kak Aldi, mungkin tambahannya. Oke. Oke. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak Aldi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga ya. Oke, dari Dele. Dele, apakah ada Dele? Apa katanya Pak? Oke, kita jawab ini Lihat di aja chatnya pertanyaannya ya. ya. Kak, kalau pilih jurusan atau prodi, kuliah itu lebih baik ikut ke minat atau ke bakat ya? Oke. Nah, mungkin ini lebih spesifik nanya Deli nih katanya. Kalau misalnya nyuruh kita pilih jurusan atau prodi itu kuliah, kita lebih ke minat atau ke bakat ya bagusnya katanya. Atau dua-duanya ya Pak? Atau dua-duanya, itu lebih bagus lagi mungkin. Oke, mungkin siapa yang bisa jawab mungkin? Boleh Kak Sandi dulu? Oke. Siap. Ini Kak Dele ya. Lebih kalau milih jurusan atau prodi gitu ya, lebih ke arah minat atau bakat dulu gitu. Mungkin yang perlu teman-teman tahu dan Dele tahu juga bahwa di Indonesia ini untuk pemilihan jurusan itu kan ada 1.800 lebih ya, mungkin akan bertambah ya kayaknya, kurang lebih 1.800 atau 2.000-an lah jurusan yang ada, baik itu negeri maupun swasta gitu kan. Nah ketika kadang kan kita kesulitannya adalah itu jurusan tuh udah banyak banget gitu kan. Dan jurusan-jurusan saat ini itu lebih spesifik, jadi ibaratnya itu mengcover dari segi bakat dan minat kita. Jadi kadang digabungkan ataupun dipisah secara spesifik gitu kan, lebih detail gitu jurusannya. Nah, ketika pertanyaannya adalah kenapa harus dari minat dan bakat? Kalau bisa keduanya, kenapa harus satu gitu kan? Contohnya gini, kalau hanya berdasarkan minat saja, itu kayak gambarannya kayak Dele lagi kompetisi Indonesian Idol. Kompetisi Indonesian Idol itu kan kita lihat beribu-ribu ya yang ngantri gitu kan untuk bisa berkompetisi di situ. Kira-kira apakah semuanya punya bakat? Belum tentu ya. Tapi kalau minat jelas ya. Karena mereka rela loh ngantri sebegitu banyaknya gitu kan. Rela ngantri dari pagi sampai sore gitu kan. Untuk bisa ikut penjurian gitu. Nah, ketika kita bermodal minat, kita mungkin bisa sukses. Kita bisa sukses ke kompetisi itu gitu ya, kompetisi Indonesian Idol. Kita masuk kita nyampe nih di penjurian. Nah, tapi ketika kita nggak punya bakat, apakah di penjurian itu kita akan bisa sukses? Misalnya ternyata suara kita nggak memenuhi kriteria gitu. Contoh mungkin suara kita sudah bagus, tapi masih ada kayak sengau-sengaunya ataupun apa ya? Contoh ada mungkin ya fales, ada fales-falesnya di beberapa lirik gitu kan. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Tapi ketika mereka punya minat dan bakat, mereka akan mengasah itu semua. Mengasah, oh dari bakatnya seperti ini. Ketika dia punya minat, dia punya arahan nih, dia punya visi nih. Wah, ketika aku masuk ikut berkompetisi di Indonesian Idol, jadi dia punya target. Dia punya bakat, dia akan punya otomatis ketika dia punya bakat, dia akan punya kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu. Daripada teman-teman yang lain yang hanya menggunakan minatnya aja. Gitu kan. Nah, di situ ketika walaupun juga ada nih yang punya minat dan bakat, tapi kan nggak semua menjamin untuk kesuksesan kan. Nah, minat dan bakat saja
itu sudah baik punya minat dan bakat, tapi akan lebih baik ketika dia punya pribadian yang oke gitu, maksudnya dari segi karakteristik diri. Nah, karena ketika kita punya minat kan, kita mencoba sesuatu, minat itu kan ketika kita mencoba sesuatu, dan ketika kita gagal, kita akan mencoba lagi nih. Kita akan mendalami lagi nih, apa nih yang kurang dari diri kita, apa yang salah dari diri kita. Nah, kadang kalau cuma suka aja, ketika kita gagal, ya udah, aku coba yang lain aja gitu kan. Itu bedanya minat dan suka, rasa suka gitu kan. Nah, ketika bakat juga ketika kita tahu bakat kita apa, kalau nggak diasah sebaik mungkin, ya kita juga akan ketinggalan dengan orang-orang yang punya bakat yang sama gitu. Jadi kita juga harus menggali itu. Nah, makanya ketika melakukan penjurusan itu ya kalau bisa bermodalkan minat dan bakatnya. Karena kalau minat aja bisa, tapi teman-teman akan punya start yang lebih sulit daripada teman-teman yang punya minat dan bakat yang lebih gitu kan. Punya keduanya. Kalau teman-teman punya minatnya aja, ibaratnya kalau 0 sampai 10 start nih, teman-teman tuh mulai dari 0. Kalau yang punya bakat mungkin dia akan start dari 5. Jadi dia akan lebih mudah beradaptasi. Jadi itu resikonya kalau hanya berdasarkan minat. Jadi ya terserah. Jadi ini berbalik pada diri kita masing-masing, karena kan penjurusan ini intinya adalah pengambilan keputusan kita. Karena ketika kita sudah mengambil keputusan dan sudah masuk di dalamnya, nah akan ada resiko-resikonya. Ketika kita hanya benar-benar minat, pasti kita harus ekstra belajar yang lebih gitu untuk mendalami suatu penjurusan ini atau materi kuliah ini. Gitu. Kalau kita punya minat dan bakat, oke, kita akan lebih mudah beradaptasi nih. Contohnya, kita nggak hanya kita dimudahkan nggak cuma dari segi pelajaran. Ketika kita sudah minat dan bakat di situ, kita mudah memahami pelajaran. Jadi kan kita lebih bisa fokus ke yang lain nih, ke organisasi, mencari suatu pertemanan yang lebih baik ataupun hal-hal yang teman-teman ingin dapatkan di luar perkuliahan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya minat dan bakat, ya pasti diharuskan atau dibutuhkan minat dan bakat keduanya gitu untuk masuk ke sebuah penjurusan. Karena sekarang banyak nih teman-teman, untuk penjurusan tuh udah hampir 1.800 lebih lah. Jadi teman-teman bisa lihat nih eksplorasi dari segi penjurusannya. Di informasinya kan biasanya di website ada ya, mata kuliahnya apa, kemudian yang dipelajari apa, nanti di dalamnya akan ada praktek apa aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Jadi jangan hanya lihat, oh jurusan ini, jurusan itu, tapi di dalam ini ketika teman-teman pingin masuk jurusan, informasi perkuliahannya, kemudian bahkan lingkungannya, ya kan? Nah, seperti itu juga. Jadi progresnya cukup panjang, nggak hanya cuma minat dan bakat. Oke. Mungkin seperti itu. Ini cukup panjang ya, sorry. Oke, luar biasa ya Pak. Tadi penjelasannya detail, jadinya harus nggak usah galau. Betul, ya. Jadi harus memang harus minat dan bakatnya harus cocok gitu Pak untuk memilih jurusan itu ya. Luar biasa. Jadi jangan hanya bakat tapi nggak ada minatnya ya. Jangan sampai ada minat tapi nggak ada bakatnya. Sama seperti itu. Oke, berarti dua-duanya harus ada ya. Oke, biar sinkron. Oke, tadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tetapi berhubung karena waktu, jadi nanti kita akan diskusikan dengan tim Aku Pintar untuk dijawab seperti apa mungkin dengan chat. Nanti kita akan kirim di grup ya, seperti itu teman-teman ya, hasil jawaban dari Mas Sandi, Kak Salsa ya, dan Pak Faris gitu ya. Oke. Mungkin sebelum kita selanjutnya pengen nanya ke Pak Farid. Belum ditanya Pak tadi. Oh iya betul. Nah, Pak Farid. Gimana? Pak Farid nih ada titipan pertanyaan nih Pak dari guru BK ya, sebetulnya ya teman-teman dari guru BK ada beberapa yang ada di sini, katanya kalau mereka ingin melihat hasil tes anak-anaknya gimana ya? Apakah memungkinkan gitu di aplikasi Aku Pintar ada fasilitas seperti itu Pak? Oke, Kang Wisma dan Kang Mamen, untuk pertanyaan kalau misalnya dari guru itu ada aplikasinya sendiri Kang.
Jadi Aku Pintar ini mempunyai dua aplikasi. Yang pertama Aku Pintar Siswa dan aplikasi Aku Pintar Guru. Aplikasi Aku Pintar Siswa untuk siswa menjalankan tes minat dan bakatnya, sedangkan aplikasi Aku Pintar Guru untuk guru bagaimana melihat bagaimana sih siswa-siswanya, karakteristik siswa-siswanya seperti itu. Nah, nanti di aplikasi Aku Pintar Guru itu gurunya cukup cukup membuat kelompok terlebih dahulu, kelompok seperti kelompok belajar gitu, kemudian menginvite siswa-siswanya nih untuk melihat hasil-hasil dari tes minat pintar yang sudah dilakukan oleh siswanya. Seperti itu Kang Wisma dan Kang Mamen. Berarti ada aplikasinya ya khusus. Ada aplikasi sendiri ya. Bisa dilihat, bisa dilihat oleh hasil gurunya, betul, dan bisa didiskusikan ya. nanti Betul. dengan gurunya. Oke, baik. Oke, terima kasih tadi Kang Faris ya. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang kadang dilontarkan dari guru BK itu sebetulnya. Oke, siap, kita ke lanjutnya Pak ya. Terus setelah diskusi dan tanya jawab, kita ada apa nih? Kita ada foto bersama foto dulu. bersama ya. Oke, Sebelum kita akhiri kiri. mungkin ada foto bersama. Tapi sebelumnya kita ada pemberian dulu ya. sertifikat dulu mungkin ya. ya. Oke. Baik. Nah, kita akan memberikan sertifikat untuk pembicara kita kali ini. Kalau peserta Pak? Kalau peserta nanti bisa di grup ya, di Pak? grup betul. Nah, nanti bisa di 7 grup hari selama 7 setelah hari ini ya. setelah pelaksanaan kegiatan kita. Oke. Baik, ini yang pertama untuk Kak Salsa Bila Devita. Oke. Terima kasih Kak, Terima kasih. sudah bisa berdiskusi nih di acara ngopi. Oke. Terima kasih kembali, Kang. Oke. Nanti saya kirimin ya Kak. Iya, betul. Melalui apa Pak? Melalui email mungkin. Wah, Oke. boleh, siap. Oke, berikutnya ini untuk Kayu Sandi Reski Fadlil. Ini sertifikat dari kami. Terima kasih juga setelah memberikan inspirasi dan juga solusi ya buat kegalauan tadi teman-teman betul. semua yang ada di sini nih. Benar, banyak yang galau Pak. Mau pilih kemana nih, Oke. kan? Nanyain ke orang tua masih galau Masih juga. galau juga gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya Terima kasih Kang Mamen. sama-sama. Terima Oke. kasih. Selanjutnya kepada Kang M. Farid Setiaji Esos. Nah, ini juga sertifikat kami berikan. Oke, terima kasih juga telah hadir untuk kegiatan kita pada kali ini. Oke, memberikan inspirasi dan juga memberikan tadi ada solusi dari penggunaan aplikasi tadi untuk guru itu ya. betul, Oke, Pak. alhamdulillah Untuk sudah guru. ada kegiatannya. Oke, Betul. terima kasih buat 3 materi yang hari ini Yang sudah luar biasa, memberikan Pak. luar biasa yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan sharing ilmunya buat kegiatan kita dan masa depan teman-teman semua yang hadir pada kali ini. Betul, langkah maju Langkah ke maju depannya. ke depan, betul. Seperti itu. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya. Oke, teman-teman boleh di on cam ya semua kameranya, kita foto bersama biar ada kenang-kenangan. Nanti bisa kita tag di IG. IG, Pak. betul. IG-nya IG di @praktisi.official Oke. atau di @akupintar.id. Oke, teman-teman, kegiatan ini juga nanti akan kita share ya, Pak, ya, Betul. di IG kita. Jadi di add ya, IG-nya. Baik, Komamen, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu. Gayanya resmi dulu, Pak. Resmi dulu. Resmi dulu Boleh. ya. Kayak pengantinan Kayak gitu. pengantinan, Nah, ya. betul. Baik. Ya, teman-teman sudah on cam semuanya ya. Siap. Oke, kita buka dulu Pak Maman. Oh, ya? boleh, silakan. Siap, kita buka dulu. Alhamdulillah, Pak. Siap, kita hitung ya. Senyumnya yang luar biasa nih. Aduh, udah mulai senyum-senyum Pak dari tadi. Katanya kelamaan Pak, jangan. Nah, nanti kering lagi. Oke. Oke, siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh cheese-nya ya, cheese ya. Belum ada yang senyum tadi ya. 1, 2, cheese. Oke, gaya bebas nih. Gaya bebasnya boleh. Mau gini Pak? Gini boleh. Boleh ya. Mau gini Pak? Mau gini juga boleh. Boleh ya, siap. Oke, Bebas mau gini ya. juga boleh. Mau gini juga gantengnya ya, Oke. siap boleh. Siap. Gayanya harus ada, tangannya bermain ya, boleh siap. 1. Wah, Kakak Salbila mah katanya mau Wih. main aja Pak. Boleh. Oke. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, sekali lagi sekali nih. lagi. Ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Sip. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak sudah foto semuanya ya. Betul. Dengan pemateri juga alhamdulillah. Terima kasih Kak Salsa, terima kasih Kak Farid, terima kasih Kak Sandi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Mudah-mudahan
nggak kapok Kak, kita undang kembali untuk memberikan manfaat untuk adik-adik atau teman-teman di SMA, SMK dan sederajat. Siap. Oke. Baik, pada penghujung acara Pak, ya kita akan closing saja ya. Betul. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa silahkan langsung download aplikasi Aku Pintarnya. Caranya kami sudah share di grup. Silahkan ya untuk kode referralnya masukkan dan juga nanti langsung mengerjakan ya Pak. Betul sekali. Kata tadi Pak Farid tuh katanya harus santai Pak. Iya betul. Mengerjakannya tuh harus jangan dengan terburu-buru konsentrasi, ya, santai, fokus, fokus biar gitu hasilnya ya. maksimal. Biar hasilnya betul-betul terlihat minat dan bakatnya. Dan Seperti aplikasi itu. ini masih bisa dibuka dari mulai hari ini sampai dengan besok Pak ya. Jadi sampai 2 dengan hari besok. ini tolong manfaatkan untuk waktunya teman-teman semua sehingga mendapatkan hasil yang manfaat dan juga mendapat masukan buat kedepannya teman-teman semua. Betul. Untuk Bapak Ibu guru Pak, ajakin. Ajakin teman-temannya. Anak-anak didiknya ya. Betul. Jangan ada yang ada di sini aja tapi yang semuanya satu kelas gitu kan. Satu SMA boleh ya Pak? Betul. Boleh. Ikutin aja untuk hari ini sampai besok. Kode referralnya sudah kita share di kolom chat dan juga di grup. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam sukses selalu untuk kita semua. Sehat selalu. Sekian dari kami. Salam perpisahan Pak. Salam perpisahan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Nah tadi adanya. Tetap. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Dalam wisuda ke-13 ini kami meluluskan 225 wisudawan
yang terdiri dari 2 angkatan, yaitu angkatan 2019 dan 2018. Tahun ini kita menyelenggarakan hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya Graduate Performance Award, yaitu adalah penghargaan kepada mahasiswa yang lulus dari Politeknik Praktisi Bandung dan sudah bekerja di perusahaan mitra prioritas. With every star. Satu lagi nih Ustadz, nah gimana nih kan mungkin adik-adik sekalian di rumah sana sedang lagi ambisi-ambisinya untuk masuk negeri. Seperti sertifikasi bisa didapatkan di mana Pak? Arsikom sendiri juga punya afiliasi yang divisi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, itu kita namanya LSP Informatika. Kang, kalau boleh tahu sekarang lulusan praktisi udah berapa banyak nih di APM? Kayaknya udah ratusan lebih gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat historinya mungkin 50 sampai 60 orang ada yang pernah kerja di APM. Cuma kan Webinar ini bertema pentingnya mata kuliah perpajakan dari perspektif administrasi bisnis, administrasi publik, dan manajemen informatika. Gitu 1, berapa triliun penghasilan negara itu dari pajak gitu kan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sumber pendapatan negara kecuali dipilih simbolnya ya. Oke. 1. Oke, ini sudah menjawab semua ya. Ini sebagian besar menjawab hutang. Aduh, ini ke Pak Hendra sama Pak Yudi tuh yang masternya. Untuk menjawab bagaimana tipsnya. Untuk tips bagaimana menghadapi sertifikasi internasional, tentunya yang pertama kita sudah familiar dengan apa produk yang mau diambil. Jadi nanti belajarnya gini, bikin kayak gini, bikin aplikasi web, Android, game. Ya seperti Mario Bros ini kurang lebih. Oke, jadi gimana caranya? Ya jadi sekarang ini memang mau nggak mau kita memang harus membesarkan dana darurat dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kemarin sempat terpakai, berarti ini kita harus menambah lagi dana daruratnya. Berarti ini sekarang pengeluaran kita semakin besar gitu kan. Ini dengan pendapatan kita yang terdampak. Apakah mungkin ini sebaiknya kita menambah pendapatan baru? Karena yang saya lihat adalah teman-teman saya ada yang terdampak juga dan akhirnya mereka membuka usaha baru.